Novel dilahirkan kembali sebagai naga es dengan sistem Bainita. Seorang pemuda yang selalu berhati-hati dengan hidupnya akhirnya mati dengan cara yang paling acak, terkubur oleh longsoran salju. Saat dia meninggal, di saat-saat terakhirnya, dia mendengar beberapa suara mekanis bergema di dalam kepalanya, dan dia diberikan banyak permintaan dalam bentuk keterampilan, keberuntungan, dan tubuh baru. Sekarang, terlahir kembali sebagai naga es, dia dilemparkan ke dunia fantasi yang tampaknya terlalu mirip dengan mitologi Nordik bernama Yggdrasil, yang entah bagaimana juga merupakan dunia kultivasi. Sungguh perpaduan konsep yang aneh. Menemaninya saat dia menjelajahi dunia ini, bertahan melawan monster mematikan yang berkeliaran di dunia ini, dan berjuang untuk menemukan tempat dan tujuan untuk kehidupan baru ini. Namun, dia bukan satu-satunya reinkarnasi yang diberi keinginan, dan segera, dunia tempat dia dilemparkan akan diliputi kekacauan total. Bab 1. Dingin sekali. Sensasi beku dengan cepat mengambil alih tubuhku, saat aku merasa indraku mati rasa. Seharusnya aku tidak ikut bermain ski hari ini, tapi aku tidak bisa mengecewakan adikku yang begitu bersemangat. Maksudku, itu adalah hari ulang tahunnya dan sebagainya. Dingin sekali. Dinginnya menyelimuti seluruh tubuhku, nafasku semakin sesak, tak ada lagi tempat untukku bernafas, dari awal, mulutku juga dipenuhi salju. Saya sudah melewati kecepatan sesak napas dan saya pikir tubuh saya juga dihancurkan oleh berat longsoran salju yang menghantam saya secara langsung. Itu menyakitkan selama beberapa detik sebelum semua rasa sakit menjadi mati rasa. Tapi rasa dingin ini, rasa dingin yang membeku ini tidak pernah hilang. Jika aku akan mati, biarkan aku mati tanpa merasakan kedinginan yang mengerikan ini. Apa? Aku mendengar suara samar mengatakan sesuatu di telingaku. Saya tidak tahu apa artinya, tapi dingin ini, entah bagaimana hilang. Tidak cukup. Aku sekarat, sangat dingin. Tiba-tiba, saya tidak merasa kedinginan lagi. Namun, itu juga meniadakan mati rasa di tubuhku, dan rasa sakit itu menguasai pikiranku sepenuhnya. Saya berharap saya bisa lebih tangguh. Seandainya aku bisa lebih kuat untuk melawan ini. Tubuhku sangat lemah. Seharusnya aku berolahraga ketika kakakku memintaku. Aku merasa agak aneh. Suara ini, apakah aku berhalusinasi? Apakah saya akan mati? Tidak ada yang datang untuk membantu saya. Aku sekarat. Tubuh manusia sangat tahan terhadap dingin dan longsoran salju. Mengapa saya sangat tidak beruntung? Sepanjang hidup saya selalu mencoba melakukan hal yang benar tetapi tidak ada yang berhasil. Saya kira ini adalah itu. Apa yang terjadi lagi? Baiklah kalau begitu, beri aku sihir. Persetan dengan halusinasi aneh ini. Hanya sihir es? Lebih. Itu saja? Oh ayolah. Ahaha. Aku benar-benar gila. Ini pasti saat-saat terakhir hidupku. Sangat, beberapa detik lagi. Persetan. Jadikan aku dewa dan juga sistem, atau apalah. Aku tidak peduli lagi. Pikiranku mati rasa sekali lagi. Saya pikir, ini dia. Aku harap, jika ada kehidupan kedua yang menungguku, bahwa aku dapat menemukan seorang gadis suatu hari nanti. Apakah aku terlalu banyak bermimpi? Dan dengan halusinasi kecil terakhir itu, pikiranku menjadi gelap. Hari 1. Di mana saya? Bukankah aku mati? Aku tidak bisa membuka mataku. Tapi aku benar-benar merasa seperti memiliki tubuh. Hei, apa yang sedang terjadi sekarang? Saya mencoba memaksa masuk, tetapi rasanya seolah-olah saya terendam dalam semacam cairan, dan seluruh tubuh saya tertutupi oleh benda yang sangat keras dan berat. Ini, sesuatu yang luar biasa. Tapi aku tidak tahu di mana sih aku. Saya bahkan merasa lebih direvitalisasi. Apa ini? Cobalah untuk mendorong lebih keras dari sebelumnya. Ayolah, tiba-tiba aku merasakan beberapa anggota tubuh kecilku bergerak, ini aneh. Retak. Tiba-tiba, saya mendengar suara retak. Dorong dengan sekuat tenaga, ada sesuatu yang retak. Apakah saya di dalam telur? Ini semakin aneh dan aneh. Retak.
Retak. Saya sekali lagi berhasil memecahkan kulit telur saya. Jangan bilang. Saya cepat mengejar sesuatu, tapi saya berharap tidak sekarang. Saya benar-benar berada di dalam telur. Apakah saya seekor ayam? Apakah saya mati dan bereinkarnasi sebagai sejenis burung? Tidak, tidak, tidak. Aku tidak suka ini, aku benci ini. Tapi tidak ada jalan lain. Saya juga cukup mudah beradaptasi, saya kira. Jadi saya terus mendorong. Setiap kali saya menerobos ini, saya akhirnya bisa tahu di mana saya berada. Retakan. Tiba-tiba, kulit telur saya pecah. Seluruh tubuh saya dikirim terbang keluar dari itu, dan saya jatuh di atas lantai yang keras dan berbatu, tertutup zat berlendir. Aku benar-benar seekor burung. Tidak, tunggu. Apa ini? Aku melirik ke seluruh tubuhku, dan hal pertama yang kulihat adalah sisik. Ya, Anda tidak salah dengar. Seluruh tubuh saya ditutupi oleh ratusan sisik kristal kecil. Semuanya berwarna biru, dan bersinar seolah-olah mereka adalah kristal itu sendiri. Saya memiliki 4 anggota badan. Saya memiliki cakar kecil dengan cakar seperti kristal juga. Apakah saya semacam kadal? Saya akhirnya melirik ke sekeliling saya, karena saya disambut dengan sebuah gua. Sebuah gua gelap, terbuat dari batu, kristal biru bersinar terang di atas langit-langit, samar-samar menerangi rumah saya. Itu adalah gua yang cukup kecil, dan tidak kemana-mana. Aku berjalan dengan susah payah, mencoba membiasakan tubuhku. Apakah ini kehidupan nyata? Pasti, aku sangat merasakannya. Saya semacam kadal bersisik biru sekarang, saya kira. Saya berjalan-jalan, mencapai pintu masuk gua, ketika dunia salju dan dingin menyapa saya. Ya, tidak persis. Saya tidak merasa dingin, atau lebih seperti saya merasa nyaman dengan itu. Apakah itu aneh? Saya tidak tahu. Saya ingat bahwa saya mendengar pesan tentang mendapatkan kekebalan dingin dan penyerapan es. Tetapi tidak mungkin elemen seperti game seperti itu bisa ada. Itu mungkin, tidak. Mungkin? Maksud saya tidak kehilangan apapun mencoba. Apakah ada status? Dan seolah-olah suara surgawi mematuhi kata-kata saya, sebuah status muncul. Nama status. Wajah bingung. Ras, penetasan naga es. Judul, tidak ada. Status, baru lahir, lapar. Vitality, 100-100. Mana, 120-120. Strength, 30. Dexterity, 20. Magic, 30. Abilities. Unique skill, Immortal Body. Unique skill, Winter Magic. Unique skill, System. Unique skill, Ice Absorption. Unique skill, God, Sealet. Ice Dragon keterampilan alami. Ice Dragon Bloodline. Ice Dragon Breath, level 1. Ice Dragon Scales, level 1. Regenerasi diri lebih rendah, level 1. Resistance. Imunitas dingin. Ice Dragon resistensi alami. Resistensi kerusakan serangan fisik, level 1. Resistensi api, level 1. Resistensi angin, level 1. Resistensi guntur, level 1. Begitu. Ini, benar-benar seperti permainan, ya? Oh man, saya mengatakan status dan sekarang saya dapat melihat status saya. Oke kalau begitu, itu berhasil. Saya memang mendapatkan sistem. Saya bertanya-tanya, apakah ini terkait dengan sistem keahlian unik saya, atau apakah ini hanya sistem dari dunia fantasi ini? Anda tahu, saya adalah pembaca novel web dan novel ringan, khususnya semua isekai omong kosong saat ini. Jadi saya tahu barang-barang saya. Seringkali, ketika karakter ini mati, mereka muncul di dunia fantasi yang sudah memiliki sistem terintegrasi di dalamnya. Setiap makhluk hidup yang lahir di sana dapat menggunakannya entah bagaimana. Jadi saya bertanya-tanya, apakah sistem ini terkait dengan dunia ini, atau milik saya dan hanya milik saya? Tidak. Tidak ada respon. Kurasa aku seharusnya meminta ketampilan Sage hebat saat sekarat? Ya, sejujurnya aku mengira aku berhalusinasi, jadi aku hanya memikirkan banyak omong kosong.
Siapa yang tahu bahwa mati karena longsoran salju yang mengerikan akan membuatku berinkarnasi sebagai naga es dari segala hal? Apakah ini ironi hidup? Karma? Ya, itu adalah apa itu. Aku melihat ke sekeliling statusku sekali lagi. Aku memusatkan pikiranku pada keahlian unik, dan mencoba untuk melihat apakah aku bisa melihat beberapa info tambahan tentang sistem 1. Ah, itu. Ding. Status panel, kemampuan untuk melihat kekuatan dan kemampuan Anda sendiri sebagai status panel. Itu juga memberikan fungsi judul, antara lain. Analisis, kemampuan untuk menganalisis apapun di dalam sistem atau lingkungan Anda. Kapasitas untuk melihat apapun melalui sistem. Pengembangan kemampuan untuk mengembangkan kemampuan lain melalui sistem level. Di samping penggunaan berulang, penguasaan dan pemahaman tertentu dari kemampuan tersebut diperlukan, kecepatan pertumbuhan kemampuan sangat bervariasi. Oh, terima kasih. Kurasa ini memang milikku. Jadi dunia ini tidak memiliki sistem, ya? Beruntung saya kemudian. Dan hanya perlu mati dengan menyedihkan saat dikubur oleh longsoran salju. Ah. Saya pikir saya harus mengembangkan semacam PTSD dengan salju, tetapi sekarang saya memiliki penyerapan es, saya hanya dapat melihatnya sebagai sesuatu yang menenangkan dan alami dari saya, yang membuat pikiran dan pikiranku semakin berkonflik. Oh men. Baiklah, mari kita tenang. Ini adalah kenyataan saya. Ini aku sekarang. Mari kita beradaptasi, dan mari kita lihat apa yang bisa kita lakukan sekarang, tanpa terlalu memikirkan masa lalu. Padahal, saya benar-benar tidak akan melihat keluarga saya lagi? Itu menyedihkan. Sik. Aku ingin tahu apakah aku punya keluarga di sini. Saya menetas dari telur. Jadi, seharusnya ada seseorang yang membaringkanku. Mama naga es yang besar dan kuat akan menyenangkan. Jika dia bisa melindungiku dan membawakanku makanan sambil meringkuk denganku. Aku pikir itu tidak akan terlalu buruk, kan? Bagaimanapun, keluarga penting untuk perkembangan tukik muda seperti saya. Benar? Kuharap dia kembali saat itu. Setidaknya saya tidak merasa kedinginan lagi, jadi saya baik-baik saja. Saya akan mencoba untuk tidur siang dan melihat apakah ibu saya kembali. Hah? Apa aku mengantuk seperti ini? Aku memejamkan mata saat aku tertidur. Hari 2. Saya bangun. Berapa lama aku tidur? Saya pikir saya tidur setidaknya beberapa jam. Sistem, mengapa Anda tidak memiliki fungsi jam atau semacamnya? Bisakah saya menganalisis waktu? Tidak. Oke. Dan di mana ibuku? Tidak terlihat. Mungkin saya tidak memiliki ibu dan telur saya muncul secara spontan di gua kecil ini oleh kekuatan surgawi yang memberi saya kekuatan ini? Tunggu, siapa yang memberikannya kepadaku, dan mengapa dia melakukan itu? Saya sudah berasumsi ada skema besar di balik seluruh keberadaan saya di sini, mari kita tenang. Mungkin itu bahkan bukan orang, hanya fenomena alam. Atau mungkin tidak dan saya hanya berbicara dengan diri saya sendiri untuk tidak merasa sendirian. Aku melirik sekelilingku sekali lagi, gua, kristal, gua. Baiklah, sudah waktunya untuk pergi dari sini. Jika ini benar-benar dunia fantasi, aku seharusnya bisa. Aku tidak tahu, menemukan monster, membunuh mereka, memakannya, dan naik level atau apa? Padahal, dengan memeriksa status saya, tidak ada level. Hanya statistik tetapi tidak ada level. Apakah statistik tumbuh saat saya mengembangkan tubuh saya? Saya kira saatnya mencoba. Tidak ada gunanya bersembunyi di dalam gua ini. Saatnya bertemu dunia luar seperti naga kecil pemberani seperti saya sekarang. Bagaimanapun juga, naga adalah makhluk yang mulia dan kuat, juga sombong dan anggun. Jadi saya mungkin juga bermain seperti itu, meskipun saya takut untuk benar-benar menemukan dunia baru yang penuh dengan bahaya ini, saya menguatkan diri saya dengan keberanian. Aku memelototi dunia luar melalui pintu masuk gua. Badai es yang sama, sepertinya terus berlanjut dan tidak akan pernah berakhir atau semacamnya. Aku melirik ke bawah, ada salju. Saya melompat masuk. Saljunya, lembut. Saya dapat dengan jelas merasakan sensasi dingin, tetapi bukan ketidaknyamanan yang selalu menyertainya sebagai manusia. Saya mulai menjelajahi dunia baru ini saat saya melihat sekeliling saya, menggunakan analisis dalam segala hal baru yang saya lihat.
Tapi satu-satunya hal aneh yang saya lihat adalah salju, dan lebih banyak salju. Aku tahu. Hentikan ini. Nonaktifkan analisis. Baiklah, tidak, tunggu, aktifkan lagi. Apa itu? Saat aku berjalan selama 10 menit, akhirnya aku melihat sesuatu di tengah lautan salju. Sepertinya semacam kelinci. Ini benar-benar kelinci. Ini lebih kecil dari saya, pasti. Tetapi ia memiliki tanduk kristal tajam di tengah dahinya, mata merah, bulu putih halus, dan tampaknya mencari sesuatu dengan hidungnya, mencium sesuatu, sebenarnya. Apakah itu mencari tanaman untuk dimakan? Ya, sayang sekali, karena aku lapar, dan kamu akan menjadi makan malamku, temanku. Aku diam-diam berjalan ke arah kelinci, tapi dia segera memperhatikanku. Saya tidak benar-benar baik dalam hal itu, ya. Kelinci itu memelototiku, saat mata kami sedikit terkunci. Namun, alih-alih melarikan diri seperti yang kupikirkan, itu mulai bergegas ke arahku. Tunggu, tunggu. Itu mengarahkan tanduk kristalnya yang tajam ke arahku, saat itu mencapaiku hanya dalam hitungan detik. Aku dengan cepat melompat keluar, menghindari tepat pada waktunya. Pof! Kelinci tersandung salju, tanduknya tertancap jauh di dalam salju. Ini adalah kesempatan. Aku membuka rahangku, saat aku secara naluriah mengunyah leher kelinci. Retakan. Sensasi dingin menjalari tulang punggungku saat aku mendengar leher makhluk itu patah dengan cepat. Ia mati. Fiuh, untungnya aku bukan orang yang dramatis, dan itu tidak seperti aku tidak berburu binatang di kehidupanku sebelumnya. Saya berterima kasih kepada ayah saya karena telah mengajari saya cara mengambil nyawa hewan. Saya juga berterima kasih kepada hewan kecil itu, hidup Anda tidak akan sia-sia, karena saya mungkin bisa hidup 1 hari lagi berkat daging Anda. Sekarang, saatnya makan. Tunggu, di mana XP-ku? Tidak ada XP, kurasa, hanya daging mentah. Ya, itu lebih baik daripada perut kosong. Bab 3. Aku melirik mayat kelinci es saat aku mulai ngiler. Saya benar-benar sangat lapar. Saya segera mulai menggali, menggunakan taring naga saya yang tajam untuk merobek bulu dan mencapai daging merah yang lembut di dalamnya. Ini sangat hangat. Meskipun dingin tidak mempengaruhi saya, masih cukup nyaman untuk menyentuh sesuatu yang hangat pada akhirnya. Bahkan jika itu adalah kelinci yang baru saja kubunuh yang akan aku makan. Aku dengan malu-malu mengunyah dagingnya. Kelembutan. Ini sangat hangat. Dan darah, oh men. Begitu hangat, dan sedikit asin. Ini benar-benar menyegarkan. Saya mulai membiarkan naluri kebinatangan saya mengambil alih pikiran saya saat saya melahap seluruh kelinci. Saya merobek daging empuk yang lezat dan mengunyahnya. Kelinci suci, ini saleh. Aku meminum darahnya seolah-olah itu adalah elisir yang paling enak, bahkan menyegarkan mulutku. Apa aku vampir atau apa? Mengapa saya sangat menikmati ini? Kalau dipikir-pikir, kenapa aku tidak merasa jijik dengan makan daging mentah dan darah segar? Saya yakin jika saya adalah manusia, saya akan muntah sekarang. Tapi entah kenapa saya tidak. Sebenarnya, saya sangat menikmati ini. Rasanya seolah-olah saya sedang makan makanan lezat. Kurasa ini makanan pertamaku. Saya dengan cepat mengambil sebagian besar daging di sekitar mayat dan menggunakan cakar kecil saya untuk memindahkan mayat. Saya merobek bulunya dan meninggalkannya di samping. Cakar berbeda dari tangan manusia, saya tidak bisa benar-benar mengambil barang dengan mereka, jadi sulit untuk memindahkan barang ke samping. Tapi saya agak berhasil. Aku dengan cepat memakan isi iga dan memakan semuanya tanpa peduli. Tak lama kemudian, saya memakan seluruh kepala dengan satu suara renyah, bahkan tulang-tulangnya bisa melewati tenggorokan saya dengan mudah. Saya mulai mengunyah tulang juga, sial, mereka renyah. Berbeda dengan mulut manusia yang susah makan tulang, taringku yang tajam membuatnya mudah untuk digigit, rasanya seperti sedang makan makanan ringan yang renyah, seperti kentang goreng atau semacamnya. Dan mereka datang dengan bonus ekstra dari beberapa sumsum tulang yang lezat di dalamnya, oh men, saya sangat menikmati hal ini. Apa yang salah dengan saya? Ya, saya bukan lagi manusia, saya kira. Itu sangat jelas. Jadi dengan tidak memiliki tubuh manusia, saya tidak lagi berbagi ketakutan dan rasa jijik saya sebelumnya.
Saya pikir saya akan menjadi seperti setiap protagonis isekai yang menjadi monster, jijik dengan makan daging mentah. Tapi ternyata tidak. Saya kira tubuh benar-benar membuat pikiran di sini. Meskipun demikian, saya masih akan menyukainya jika dimasak dan dibumbui. Seperti sup kelinci yang enak dan hangat. Fiuh. Saya kenyang. Satu-satunya yang tersisa dari kelinci adalah bulunya. Dan saya mempertimbangkan untuk memakannya juga karena saya pikir saya bisa mencerna apa saja. Ya, saya baru saja memeriksa sesuatu, keahlian unik saya. Ding. Fisik supernatural, kemampuan untuk memiliki tubuh supranatural, kekuatan Anda di atas rata-rata spesies Anda, dan Anda cenderung mengembangkan lebih banyak kemampuan supernatural. Indera Anda lebih tajam daripada rata-rata makhluk hidup lainnya, dan Anda lebih mudah beradaptasi dengan berbagai jenis energi. Pencernaan hebat, kemampuan untuk mencerna apapun yang Anda makan dan perlahan mengubahnya menjadi kalori dan mana yang dapat digunakan. Saat makan, kecepatan regenerasi Anda meningkat. Abadi, Anda awet muda. Setelah mencapai tahap kedewasaan spesies Anda berhenti menua dan dapat hidup selamanya, umur bukanlah konsep untuk Anda. Super regenerasi, menggandakan kecepatan regenerasi luka Anda, dan memberikan kemampuan untuk meregenerasi anggota tubuh yang hilang, organ, dan banyak lagi. Oh, memang, ini gila. Maksud saya dengan cara yang baik karena ini benar-benar luar biasa, rusak. Dikuasai, bahkan. Jadi saya benar-benar berpikir untuk memakan bulu ini. Tapi saya berharap saya bisa menyimpannya di suatu tempat. Hai sistem, mengapa saya tidak mendapatkan beberapa inventaris? Ini tidak adil. Tidak ada? Oke kalau begitu, jangan beri saya apa-apa, bukan karena saya peduli. Saya memutuskan untuk makan bulu itu. Rasanya tidak begitu enak tapi, saya sudah memakannya. Saya pikir saya merasa seperti ada sedikit energi yang mengalir melalui tubuh saya. Apa? Inti mana? Kapan? Apa aku baru saja memakan manakor tanpa menyadarinya? Saya menyelam ke dalam makanan saya dengan sangat bahagia sehingga saya benar-benar tidak menyadarinya. Jadi di dunia ini, ada yang namanya mana cores. Saya membayangkan bahwa monster memilikinya, dan saya kira saya memiliki satu jika saya entah bagaimana ditingkatkan dengan makan yang lain. Tunggu, mari kita menganalisis tubuh saya sendiri. Saya menggunakan analisis pada diri saya sendiri, karena saya kehujanan dengan notifikasi. Saya tahu itu, tidak bisakah saya menganalisis jauh ke dalam daging saya? Mari kita lihat. Saya dengan cepat memasukkan semua niat saya ke dalam tugas dan saya pikir saya entah bagaimana berhasil. Aku pindah ke dadaku dan apa? Begitu ya? Jadi saya memiliki manakor, dan itu terletak di dada saya. Dan itu terkait dengan spesies saya pikir. Ia juga mengatakan, peringkat 1, tahap awal. Apa artinya itu? Saya menganalisis informasi yang dianalisis dan inti mana dari naga es, organ khusus yang dimiliki setiap makhluk hidup sejak lahir yang membantu dalam mengolah mana, aliran mana di sekitar tubuh, dan persepsi pengguna tentang mana. Itu dapat dikembangkan dengan menyerap mana dari lingkungan, makanan, atau bahan khusus. Oh. Tunggu, kultivasi? Ini adalah dunia kultivasi mana? Tidak mungkin. Jadi apakah itu berarti aku akan bertemu tuan muda yang sombong dan wanita cantik giok? Tidak terima kasih, saya lebih suka tinggal di pegunungan. Bab 4. Hari 3. Karena saya benar-benar kebal terhadap dingin dan saya dapat menyerap es untuk mendapatkan kembali energi terbatas, saya masih perlu makan, saya terus berjalan selama berjam-jam. Hanya lautan salju yang tak berujung, putih di mana-mana. Dan badai salju ini tidak pernah berhenti. Halo? Apakah seseorang di sana? Apakah saya benar-benar hanya akan hidup selamanya di sini? Ya, setidaknya berikan aku beberapa kelinci untuk dimakan. Saya sudah mulai lapar. Meskipun saya makan kelinci utuh kemarin. Dengan bulu dan semuanya, bahkan tulang, dan inti mana. Berbicara tentang manakor, setelah apa yang saya temukan kemarin, saya mulai berkonsentrasi dan mencoba menggunakan mana. Itu aneh dan sangat sulit dikendalikan. Rasanya seperti mencoba mengeluarkan air dari kolam dengan tangan kosong.
Mungkin itu bukan perbandingan yang baik, bagaimanapun juga, saya buruk dalam hal-hal ini. Tetapi saya telah berkonsentrasi untuk menggunakannya sambil berjalan di sekitar badai salju yang sunyi ini. Dan entah bagaimana saya mengelola, saya pikir. Saya dapat menganalisis banyak hal, kecuali waktu, saya kira. Jadi saya menganalisis mana saya sendiri dan menemukan bahwa saya dapat menipu dan mengatur untuk memanipulasi mana saya sendiri melalui analisis sedikit lebih baik. Terima kasih, sistem, Anda benar-benar penipu yang maha kuasa. Saya telah menganalisis peringkat dan dikatakan bahwa setiap peringkat memiliki beberapa tahapan dan Anda perlu menggunakan mana di seluruh tubuh Anda saat bermeditasi dan bla, bla, bla untuk menggunakannya dengan benar dan menjadi lebih kuat. Jadi begitu. Apa yang menyakitkan? Saya tidak punya waktu untuk bermeditasi. Saya ingin menemukan sesuatu yang lain dari sekedar salju, Anda tahu. Jadi saya telah berjalan selama ini, saya hampir tidak merasa lelah, tetapi saya mulai merasa sangat lapar sekarang. Saya pikir karena semua kalori yang saya simpan sehingga saya tidak merasa lelah. Untung saya juga memakan bulunya. Tapi sekarang setelah saya mencerna sebagian besar hal, dan pergi ke kamar mandi di luar kamera, saya menjadi lapar sekali lagi. Dan saat saya berjalan mencari makan, saya perlahan memberi makan diri saya dengan mana saya, yang perlahan-lahan semakin rendah. Jadi saya berhenti di tengah jalan. Aku juga ingin menggunakan sihirku yang sangat kuat, tetapi ketika aku mencoba mengaktifkannya melalui sistem, satu-satunya hal yang aku dapatkan adalah ledakan es yang menutupiku di atasnya. Saya tidak bisa mengendalikannya. Mengapa Anda mungkin bertanya-tanya? Karena aku cukup bodoh untuk meminta sihir yang terlalu kuat saat masih pemula. Dan juga, kupikir mengaktifkannya sudah menghabiskan hampir semua manaku. Apa? Apa maksudmu aku bahkan tidak bisa menggunakan kemampuan chatku yang super overpower tanpa membuang semuanya? Apa gunanya memilikinya jika saya tidak dapat menggunakannya? Setidaknya aku memiliki nafas es. Itu, jenis pekerjaan. Tapi itu adalah nafas yang sangat kecil. Seperti angin sedingin es yang bisa kulepaskan dari paru-paruku yang sedingin es, kurasa itu tidak memiliki jangkauan lebih dari 1 meter, paling banyak, dan itu juga menguras mana. Tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali, kawan. Oh benar, peringkat inti mana? Apapun jenis dunia kultivasi ini, mana coras memiliki peringkat. Dan aku mendapatkan semuanya melalui menganalisis info yang dianalisis berulang-ulang seperti orang gila. Jadi ini dia. Peringkat 1, alam kebangkitan inti mana. Peringkat 2, mana core nourishment realm. Peringkat 3, mana core expansion realm. Peringkat 4, mana core refining realm. Peringkat 5, mana core quality enhancement realm. Peringkat 6, mana core veins dan soul veins awakening realm. Peringkat 7, mana core divine awakening realm. Rang 8, mana core dan soul fusion realm. Peringkat 9, mana Soul dan Divine Aura Fusion Realm. Peringkat 10, Divine Mana Soul Creation Realm. Ya, ada 10 alam. Sial, dan aku berada di dasar semua itu, kehidupan yang sulit. Saya seharusnya meminta untuk dilahirkan kembali dengan peringkat 10 segera. Tapi bagaimana aku bisa tahu tentang hal ini sebelum mati? Aku juga berhalusinasi, jadi pikiranku pusing. Bagaimanapun, setiap real memiliki 4 tahap. Tahap awal, tahap tengah, tahap atas, dan tahap puncak. Saya tahap awal peringkat 1, yang terburuk dari yang terburuk. Setidaknya saya punya keterampilan unik yang bagus untuk mendukung awal saya yang sederhana. Sekarang, saat saya perlahan-lahan kelaparan dan berjalan-jalan, saya menganalisis lebih banyak hal dari apa yang saya analisis, seperti kata kunci, dunia, dalam penjelasannya. Dan saya akhirnya mendapatkan sesuatu, tidak juga. Dunia tempat Anda dilahirkan kembali. Dunia apa? Katakan itu setidaknya. Saya dengan cepat menganalisis ulang kata kunci dunia berulang kali tetapi saya mendapatkan pesan yang sama. Astaga, ini tidak ada harapan. Itu bisa dengan mudah memberitahu saya tentang rangs, tetapi tidak ada apapun tentang dunia yang menakutkan saya. Atau area tempat saya berada. Ini adalah sistem yang cacat, saya katakan. Hari 4. Saya terus berjalan melewati badai salju, tidak pernah berakhir. Meskipun saya kelaparan, berkat penyerapan es, saya dapat menggunakan es di sekitar saya sebagai makanan ringan untuk mendapatkan kembali energi dan sedikit mana.
Tapi itu saja, itu tidak akan benar-benar membantu saya dari kelaparan sampai mati, tetapi itu meningkatkan periode saya bisa bertahan hidup tanpa makan. Kelinci? Tidak terlihat. Hanya lautan salju putih yang tak berujung ini. Tunggu, haruskah aku makan salju saja? Saya sudah mencoba, dan rasanya bersalju. Tidak terlalu banyak, tapi setidaknya aku mengisi perutku dengan itu. Itu tidak memberikan kalori atau apapun, tetapi merasa perut saya kenyang setidaknya sedikit lebih baik. Haruskah saya memakan ekor saya dan melihat apakah ia beregenerasi? Saya tidak ingin melakukan itu, hanya jika saya sangat putus asa. Dan saya belum kehilangan harapan. Saya mencari melalui indera saya yang tajam kelinci atau hewan lain, tetapi tidak ada. Tidak ada. Tunggu. Aku baru saja melihat sesuatu. Aku segera bersembunyi di balik batu besar saat aku melirik apa yang ada di depanku. Aku tidak bisa melihat mereka karena para bajingan itu menyamar dengan bulu putih halus mereka. Tapi, ada lebih dari 20 kelinci di sana. Saya langsung ngiler, saya mulai lapar. Mereka semua memakan rumput berwarna biru yang tumbuh di salju. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Saya menganalisisnya. Jenis rumput yang tumbuh di es, mengandung sedikit mana atribut es, bagus untuk membuat bahan budidaya. Monster tipe es senang memakannya. Oh, jadi ini yang orang-orang ini makan di sini. Setelah seperti 2 hari berjalan akhirnya saya menemukan rumput ini, itu pasti cukup tersembunyi. Sekarang, waktunya berburu. Bab 5. Saya tahu saya baru saja mengatakan, waktunya berburu, agar terdengar keren. Tapi saya cukup takut untuk menyerang kelinci ini. Ya, saya takut kelinci. Tapi itu tanpa alasan. Soalnya, kelinci yang saya lawan cukup berani. Hal kecil benar-benar datang untuk menyerang saya. Aku, seekor naga kecil. Kenapa kelinci tidak takut pada naga sepertiku? Saya yakin kelinci ini sebenarnya cukup ganas, saya beruntung ketika saya berhasil menghindari yang pertama saya temui, atau saya akan tertusuk oleh tanduk kristal raksasa yang mereka miliki. Aku memang punya sisik tapi. Aku tidak berpikir mereka bisa menahan serangan menusuk seperti itu. Setidaknya, saya perlu meningkatkan skill sisik naga saya, tetapi saya tidak tahu bagaimana caranya, mungkin jika saya memukul diri saya sendiri. Tapi tanpa memberikan kerusakan pada diriku sendiri, itu tidak berguna. Dan pembelaanku? Tidak ada pertahanan dalam sistem ini. Hanya ada kekuatan kurasa? Ya, apapun. Bagaimanapun, seperti yang saya katakan, kelinci ini mematikan. Saya tidak bisa menganggap enteng mereka. Bagaimana jika saya lari ke sana dan mereka dengan cepat menyadarinya, dan saya ditusuk oleh lusinan kelinci? Bahkan dengan regenerasiku, tanpa mana atau energi untuk mengisinya, aku pasti akan mati. Dan saat ini saya kelaparan, jadi saya tidak punya cukup bahan bakar untuk meningkatkan regenerasi saya. Juga, saya buruk dalam menggunakan mana, jadi saya tidak bisa benar-benar menggunakan sihir, yang juga terlalu kuat untuk seseorang yang begitu buruk dalam hal itu. Hidup adalah rasa sakit. Saya dipenuhi dengan ceat, namun saya sudah berjuang untuk melihat bagaimana saya bisa berburu kelinci. Saya kira dengan ceat yang hebat datang tanggung jawab yang besar. Tunggu, itu sama sekali tidak masuk akal. Lagi pula, sekarang apa? Saya tidak bisa lari langsung ke mereka karena saya akan terbunuh. Apakah kelinci ini makan daging? Ya, mereka memakan rumput, tapi mungkin, jika mereka agresif, mereka bahkan mungkin menyukai daging es nagaku yang lembut. Membayangkan semua kelinci ini menyerang tubuhku dengan taring mereka dan mengambil semua dagingku membuatku mempertimbangkan kembali semua ini. Saya perlu cara untuk mengalihkan perhatian salah satu dari mereka, mengeluarkannya dari grup, dan menjatuhkannya. Seperti film dokumenter singa yang pernah saya lihat di bumi. Singa memilikinya kasar. Aku terus memandangi kelinci-kelinci itu makan perlahan sampai akhirnya, yang kecil mulai melenceng dari yang besar. Ia melompat-lompat, mengendus-endus salju dan mencoba mencari lebih banyak rumput untuk dimakan. Tiba-tiba, ia berjalan cukup jauh, jaraknya sekitar 10 meter dari yang lain. Yang lain tampaknya cukup tidak menyadari. Saya yakin memiliki tanduk raksasa dan semua dikemas bersama benar-benar membuat mereka yakin bahwa tidak ada yang salah bisa terjadi, ya? Aku menjilat taringku saat aku diam-diam bergerak melewati salju.
Kupikir sisik reflektifku yang seperti es membuatku sulit terlihat, terutama jika aku berjalan sangat lambat dan dekat salju. Saya menemukan kelinci akhirnya menemukan sepetak rumput biru, yang mulai makan dengan agak hati-hati. Aku melirik kembali ke kelinci lain, mereka tampak sama santainya. Sungguh, mereka terlalu percaya diri. Saya akan menghancurkan kepercayaan itu sekarang juga. Aku dengan cepat mendekati kelinci kecil itu, tetapi dengan cepat menyadari kehadiranku. Brengsek! Aku harus melakukannya sekarang. Saya dengan cepat memasukkan beberapa mana kecil ke kaki saya, yang meningkatkan kecepatan saya selama beberapa detik, sedikit teknik yang saya pelajari saat berlatih kontrol mana, tapi itu tidak mewah karena memiliki durasi sekitar 3 detik dan saya membuang lebih banyak mana daripada itu. Kebutuhan karena saya cukup buruk dalam menggunakannya. Kilatan! Aku dengan cepat melompat ke kelinci yang ketakutan itu, tapi dia melompat tepat sebelum aku mencakarnya. Kelinci itu memelototiku dengan marah saat dia menyerangku dengan tanduknya. Aku menggunakan nafas esku, tapi sepertinya tidak mempengaruhi monster tipe es sama sekali, kurasa aku seharusnya mengharapkannya, tapi aku tetap mencobanya. Bentrokan. Rasa sakit yang menusuk memenuhi pikiranku saat tanduk itu menembus perutku. Aku tahu itu, timbangan ini tidak berguna. Kau bola bulu sialan. Namun, sekarang tanduknya tertancap di perutku, itu milikku. Aku membuka rahangku saat aku menggigit leher kelinci, mematahkannya seketika. Kemenangan adalah milikku. Aduh. Sakitnya benar-benar mengerikan, tapi saya tahan. Saya pikir saya bisa beregenerasi selama saya makan kelinci dan mendapatkan kalori dan energi berkat tubuh abadi. Namun, kelinci lain dengan cepat memperhatikan apa yang saya lakukan. Saatnya berlari untuk hidupku. Aku meraih kelinci yang lebih kecil yang aku bunuh dari lehernya, dan melesat pergi dengan sekuat tenaga. Saya berlari secepat yang saya bisa, tetapi kelinci-kelinci itu benar-benar mengejar. Kotoran, apakah mereka pendendam atau apa? Akankah mereka mengejarku sampai ke ujung dunia dengan membawa anak-anak mereka? Ya, aku tidak berencana untuk menyerah. Saya memiliki beberapa mana yang tersisa, dan saya mulai menyerap semua energi yang saya bisa melalui penyerapan es. Tiba-tiba, semburan angin sedingin es muncul di kakiku, saat aku berlari sangat cepat secara tiba-tiba. Oh wah, apa ini? Saya tidak pernah berpikir bahwa dengan memasukkan mana ke dalam keterampilan penyerapan es saya bisa mendapatkan peningkatan kecepatan ini. Kelinci terus berlari ke arahku, tapi aku sekarang sangat cepat. Saya benar-benar roket es. Saya berlari dan berlari sampai tiba-tiba, saya menyadari bahwa saya melompat dari tebing. Aku melirik ke bawah. Kami sangat tinggi sehingga saya tidak bisa melihat apapun di bawah. Kotoran? Saya memberikan pandangan terakhir pada kelinci, karena mereka melompat juga. Apakah mereka bodoh atau apa? Ya, saya juga, karena saya jatuh ke kematian saya sekarang. Jarak yang saya tempuh sangat jauh, membuat seluruh tubuh saya kedinginan, ini adalah rasa dingin yang saya rasakan ketika saya sekarat. Ketakutan ini akan kematian yang akan segera terjadi. Keputusasaan dengan cepat menguasai indera saya, karena saya lumpuh saat jatuh, dan bahkan jantung saya mulai berdetak kencang. Sialan. Bab 6. Hari 5. Jadi, ketika saya sedang berburu kelinci, saya ditemukan oleh kelinci lain, lari secepat mungkin, tanpa menyadari bahwa ada tebing di dekatnya, dan melompat ke kematian saya. Kelinci lain dengan bodohnya mengikutiku melewatinya juga, tapi kurasa aku melihat beberapa yang menahan diri di tebing. Tapi aku melihat selusin kelinci jatuh di sampingku. Ya, seolah-olah itu belum jelas, saya belum mati. Aku entah bagaimana bertahan. Bagaimanapun, saya pikir salju di bawah membuat dampaknya tidak begitu mengerikan. Aduh. Tapi ya, luka di perut saya belum sembuh, dan saya pikir salah satu kaki depan saya patah karena sakit sekali. Di samping itu, ada batu tajam yang tertancap di punggungku, dan itu juga sangat menyakitkan. Aku merasakan darah hangat mengalir dari lukaku. Jika aku tetap di sini terkubur di salju, aku akan mati kehabisan darah. Tunggu, bisakah aku mati karena kehilangan darah? Saya ingat meminta untuk tidak memiliki kelemahan manusia, jadi mungkin saya tidak akan mati. Nah, saya dapat melihat bahwa poin kesehatan saya perlahan-lahan turun. Mungkin saya ditipu. Saya kira tubuh abadi benar-benar seperti tidak memiliki kelemahan manusia, tetapi itu tidak gratis.
Aku benar-benar membutuhkan energi untuk mengaktifkan efeknya seperti penyembuhan dan lainnya. Ya, saatnya pergi dari sini. Bahkan regenerasi alami saya sebagai naga tidak cukup, karena saya juga membutuhkan kalori untuk meningkatkannya. Ini mengerikan. Saya melirik kesehatan saya lagi. Maaf, ini bernama vitalitas di sini. Oh, saya benar-benar akan mati jika saya tinggal di sini. Baiklah. Mari kita menanggung rasa sakit dan keluar. Masalahnya, saya tidak bisa. Saya terkubur di salju, dan saljunya sangat tebal. Ini mengingatkan saya ketika saya meninggal di kehidupan masa lalu saya saat dikubur oleh salju. Begitu banyak salju sialan. Jumlah salju sangat banyak sehingga Anda tidak bisa benar-benar bergerak sama sekali, Anda terus-menerus terkubur, menunggu untuk mati begitu saja. Keputusasaan. Masalahnya, saya tidak ingin mati lagi. Tidak semuanya. Sesuatu memberitahuku bahwa aku tidak akan mendengar suara mekanik lagi setelah mati. Itu mungkin kesempatan yang unik. Tidak mungkin setiap kali Anda mati, Anda mendapatkan semua keinginan yang Anda inginkan. Saya mencoba mendorong dengan seluruh kekuatan saya. Rasa sakit yang tajam ini tidak berhenti, itu hanya menjadi lebih mengerikan. Kaki saya yang patah terus-menerus menyakiti saya, membuat pikiran saya pusing. Jauh di dalam pikiranku, naluri untuk bertahan hidup mulai memudar. Tubuhku sendiri menyuruhku untuk menyerah. Mati, lagi. Tidak. Aku tidak akan mati, tidak sama sekali. Tidak sampai saya mengalami sedikit lebih banyak kehidupan. Tidak sampai aku bisa hidup lebih lama di dunia baru dan ajaib ini. Saya ingin mencari tahu apa dunia ini. Saya ingin menemukan hal-hal baru, untuk menemukan tempat baru, untuk menghadapi tantangan baru. Neraka, untuk menemukan tuan muda dan keindahan batu giok, bahkan. Aku tidak ingin mati. Persetan dengan omong kosong itu. Aku tidak akan turun, salju. Musuh terbesar saya, ini adalah pertandingan ulang kami. Kali ini, aku bukan manusia biasa, tapi naga es. Aku akan merangkak keluar. Bahkan jika itu menyakitkan seperti neraka. Bahkan jika itu membuatku mengaum kesakitan dan kesakitan. Saya akan terus merangkak. Aku menggerakkan cakarku, menahan rasa sakit yang menyiksa, dan aku membuka rahangku. Saya mulai makan salju. Saya memiliki kekebalan dingin dan penyerapan es, jadi ini berhasil. Saat saya memakan salju, saya perlahan-lahan mulai mendapatkan kembali sedikit energi, bahkan sangat sedikit. Tapi itu bekerja. Saya terus maju. Banyak detik rasa sakit menjadi menit. Menit menjadi jam. Dan jam menjadi hari. Seberapa dalam aku terkubur dalam hal ini? Aku mulai putus asa. Tidak, aku tidak bisa menyerah. Saya benar-benar ingin berjuang sampai detik terakhir. Saya tahu saya bisa mengikuti sedikit, sedikit lagi. Ayo, tubuh, bergerak. Pindah. Pindahkan. Tiba-tiba adrenalin terpacu, menyelimuti tubuhku dengan sensasi hangat. Saya pikir ini adalah tembakan terakhir saya. Mari kita membuatnya layak. Aku merangkak, dan memakan salju secepat mungkin. Dengan marah. Mata saya mulai menangis karena rasa sakit, tetapi entah bagaimana, saya mulai terbiasa pada saat ini. Aku hanya hidup dengan rasa sakit. Rasa sakit berarti bahwa saya hidup, dan itulah yang paling saya inginkan. Jika saya ingin hidup, saya harus terbiasa dengan rasa sakit. Aku terus merangkak menembus salju, cakarku tiba-tiba mencapai suatu tempat, di mana tidak ada salju. Itu ada. Aku terus merangkak, mendorong tubuhku ke atas. Saya menggunakan ekor saya untuk menjauh dari salju dan mendorong saya ke permukaan. Pof! Hah? Aku mengeluarkan kepalaku, saat aku disambut oleh dunia luar, permukaan. Ada, hutan pohon pinus sekarang di sekitar salju. Oh wow, berapa banyak saya jatuh? Aku bergerak dan berjuang untuk keluar, sampai akhirnya. Saya keluar. Saya melakukannya. Astaga, itu sesuatu yang lain. Tapi ini belum berakhir. Aku harus makan sesuatu. Jika aliran adrenalin ini hilang, saya pikir saya akan segera mati. Aku dengan cepat mengendus-endus, merangkak. Kakiku sakit. Makanan. Makanan. Apa saja? Daging.
Tolong. Apa saja? Oh. Tiba-tiba saya menemukan, kaki kelinci kecil keluar dari salju. Itu tidak bergerak. Mungkin mati saat dikubur? Makanan, akhirnya. Saya dengan cepat mengunyah kaki dan mendorong seluruh kelinci keluar dari salju. Hei, ini yang aku bunuh. Saya segera mengoyak perut dan melahap jeroan, meminum darah dingin, dan memakan tulang yang renyah dan daging yang empuk. Saya terus makan dan makan, bulu, kepala, semuanya dikunyah dan ditelan. Air mata mulai mengalir dari mataku yang lelah. Saya sangat lapar. Akhirnya, saya merasa luka saya mulai sembuh perlahan. Daging mulai menempel lagi, bahkan tulang di kaki saya yang patah perlahan-lahan mengatur ulang, tapi tiba-tiba berhenti. Saya perlu makan lebih banyak untuk benar-benar beregenerasi. Oh, ini. Tunggu, 3. Anda terlalu murah hati, sistem. Meskipun saya belum sepenuhnya meregenerasi luka saya pikir saya baik-baik saja untuk saat ini. Mari kita terus mencari lebih banyak makanan. Baiklah. Aku bisa melakukan ini. Bab 7. Hari 6. Luka saya belum sepenuhnya sembuh, tapi saya pikir saya sedikit lebih baik. Saya berhasil menemukan 3 lagi mayat kelinci dari orang bodoh yang jatuh ke kematian mereka bersama saya, dan saya membawa mereka perlahan ke dalam gua kecil yang saya temukan, di mana saya beristirahat sambil perlahan memakannya untuk mendapatkan kembali energi dan membuat efek tubuh abadi muncul. Saat saya makan dan beristirahat, saya mulai bertanya-tanya di mana saya berada. Ketika saya lahir dan melarikan diri dari gua kecil tempat saya berada, saya hanya menemukan lautan salju yang tak berujung dengan badai salju abadi. Tapi ketika saya jatuh dari tebing entah seberapa tinggi, saya masuk ke tempat ini. Salju belum hilang atau apa, tapi badai salju sepertinya sudah berakhir. Atau mungkin tidak ada di tempat ini? Ya, bagaimanapun, seperti yang saya katakan tempat ini sedikit berbeda. Saya dapat dengan jelas melihat apa yang ada di depan saya sedikit ketika saya menyelidiki. Aku adalah aku semacam dataran, yang semuanya tertutup salju dan tanaman berwarna biru. Di samping itu, ada hutan pohon pinus besar yang menghalangi saya untuk maju lebih jauh. Jika saya ingin terus berjalan, saya harus melewati tempat ini. Namun, ya, aku takut melakukannya. Meskipun saya belum menemukan monster, saya yakin akan ada sesuatu yang buruk di sana. Saya cukup yakin saya mendengar lolongan serigala di seluruh tempat ini, dan saat saya makan di sini, saya terus mendengarnya sepanjang malam. Saya lemah dan seekor naga kecil, jadi tentu saja saya takut. Jika sekawanan serigala datang ke sini, aku pasti akan mati. Mungkin saya bisa melawan satu orang tetapi melawan seluruh kawanan, saya sama saja sudah mati. Saya bahkan belum melihat seberapa kuat mereka, tetapi tidak sulit untuk menjadi lebih kuat dari saya, yang sangat menyebalkan dalam segala hal. Oke, cukup membenci diri sendiri, waktu untuk memperbaiki saya. Nah, yang cukup menarik, setelah menahan semua rasa sakit itu, beberapa skill saya naik level. Juga, saya memperoleh keterampilan kamuflase. Saya tidak tahu kapan saya mendapatkannya, tapi mungkin ketika saya diam-diam menyerang kelinci? Meskipun itu menemukan saya, jadi itu aneh. Ya, tidak ada gunanya mempertanyakan banyak hal. Tetapi berdasarkan ini, saya mungkin dapat mempelajari lebih banyak keterampilan jika saya melakukan hal-hal tertentu berulang kali, bukan? Tapi apalagi yang bisa aku lakukan seperti naga untuk mendapatkan skill? Saya sudah melakukan hal-hal kamuflase, apalagi? Saya telah menggigit sesuatu untuk sementara waktu, jadi saya tidak berpikir saya bisa mendapatkan skill, bita. Saya juga telah menebas daging kelinci dengan cakar saya, dan saya juga belum mendapatkan skill, slash. Jadi apalagi? Saya mulai memutar otak memikirkan apa yang bisa saya lakukan, tetapi semua yang terlintas dalam pikiran selalu tentang memiliki tubuh manusia. Jika aku memiliki tubuh manusia, aku bisa belajar bertarung menggunakan teknik atau senjata, bahkan kerajinan tangan, alkimia, dan lainnya, mungkin. Tapi sebagai naga? Tidak. Apalagi yang bisa aku? Ding. Oh. Setelah memeras otak saya begitu banyak, saya mendapat keterampilan yang membuatnya lebih mudah dan lebih cepat untuk memikirkan semuanya. Saya merasa seperti saya bisa memikirkan banyak hal melalui 1 detik sekarang. Brengsek. Saya berharap tubuh saya bisa cukup cepat untuk menanggapi pikiran saya,
tetapi saya tidak berpikir demikian. Nah, ketika saya makan kelinci, saya selalu mendapatkan 1 poin keluasan per kelinci. Saya berharap saya bisa makan 1 ton penuh. Tapi kenapa aku bisa mendapatkan atribut point dari makan kelinci? Saya pikir itu karena saya bisa menyerap energi mereka melalui tubuh abadi, kan? Dan kemudian, manakor saya melakukan beberapa hal kultivasi yang tidak saya ketahui secara otomatis, memberi saya beberapa poin atribut. Ini mungkin berarti aku bisa berkultivasi hanya dengan memakan manakor monster. Bagus. Tunggu, bukankah ini ceat yang sangat besar? Mungkin aku harus lebih banyak bersyukur. Tapi apa yang bisa saya lakukan sekarang? Saya perlahan-lahan memakan ketiga kelinci, agar makanan tidak habis. Kali ini saya harus bersiap. Saya mendapat keterampilan baru yang banyak membantu saya berpikir, jadi mari kita terus banyak berpikir sambil menggunakan mana, saya kira. Ya, mari kita kembali ke sana. Mungkin saya bisa belajar lebih cepat melalui skill ini. Saya menempatkan pikiran saya ke dalam tugas, memusatkan niat saya di dalam manakor di dalam dada saya. Perlahan-lahan saya mulai bersinar samar, karena saya menggunakan fungsi sistem skill analisis untuk menganalisis mana dan pada saat yang sama mempelajari cara memindahkannya dengan lebih cepat. Aku telah menemukan sesuatu. Jika aku memiliki sihir tingkat tertinggi, bukankah itu berarti aku juga bisa menggunakan sihir es tingkat terendah? Bukannya Grand Mage akan kehilangan kemampuan untuk menyulap bola api kecil karena dia sekarang bisa memanggil bola api yang sangat besar, kan? Jadi, alih-alih berfokus pada sihir serangan es raksasa, saya perlu berkonsentrasi dan mencoba melakukan sesuatu yang kecil. Kecil. Berukuran saku. Saya harus berlatih dan mulai dari awal. Meskipun aku mendapatkan sihir tipe es terkuat, aku harus kembali ke dasar untuk akhirnya bisa menggunakannya di masa depan. Jadi saya mulai memusatkan niat saya pada mana saya. Saya telah menemukan bahwa mana adalah zat khusus yang diisi dengan partikel aneh melalui analisis. Partikel-partikel ini bereaksi terhadap maksud penggunanya dan membentuk mana untuk mengambil bentuk elemen dunia. Mereka yang memiliki afinitas elemen akan lebih mudah membentuk mana mereka ke elemen tersebut dibandingkan dengan yang lain. Dan karena ini, setidaknya aku bisa membuat es batu atau semacamnya. Aku mulai menuangkan niatku ke dalam esensi mana berwarna biru yang mengalir, saat aku membayangkan sebuah pisau kecil yang terbuat dari es. Ayo. Ayo. Of. Ayo, ayo. Kilatan. Tiba-tiba, di depan mataku, sepotong es aneh muncul dari udara tipis. Menguras sekitar 5 poin mana, yang jatuh tepat di atas tanah dan hancur berkeping-keping. Oh. Saya melakukannya. Itu menyebalkan, tapi aku melakukannya. Bab 8. Hari 7. Sudah seminggu sejak saya memulai hidup baru saya di dunia misterius ini. Dan saya belum tahu di mana tepatnya saya berada. Ya, aku harus tumbuh lebih kuat dan mencari tahu. Untuk saat ini, saya telah mengurung diri saya di gua kecil ini sambil berlatih sihir. Saya berlatih sihir sepanjang hari kemarin dan pergi tidur, dan sekarang saya bangun lagi, dengan sebagian besar mana pulih. Meskipun saya berlatih selama berjam-jam, saya hampir tidak berhasil membuat sesuatu selain sebatang es yang tidak dapat menembus apapun. Serius, itu jatuh ke lantai dan segera hancur. Seberapa buruk aku dalam sihir? Namun, saya belum mau menyerah. Saya telah makan kelinci dengan sangat perlahan, sambil juga makan salju untuk mengisi perut saya, jadi saya pikir saya bisa bertahan sedikit lagi. Juga, kaki saya akhirnya akan sembuh dengan sendirinya, dan luka di perut saya telah tertutup sepenuhnya. Saya terus-menerus menjilatnya agar tidak terkena infeksi, dan sepertinya berhasil. Ada luka lain di punggungku, tapi luka itu sedikit sembuh sebelum luka di perut. Keadaan menjadi sedikit lebih baik. Sekarang, saya harus terus berlatih sihir. Saya sekali lagi mengontrol mana di sekitar tubuh saya dan mana kor saya dan perlahan-lahan mengekstraknya ke dunia luar. Saya mulai menuangkan niat dan imajinasi saya ke dalamnya. Pisau. Saya membayangkan pisau. Saya ingin pisau es yang tajam dan kuat yang bisa saya luncurkan ke mata musuh saya. Saya tahu saya tidak dapat membuat sesuatu yang lebih besar karena itu akan menghabiskan terlalu banyak mana. Tapi pisau kecil yang bisa saya buat beberapa kali berturut-turut sudah cukup untuk saya. Jadi saya mulai membayangkannya.
Saya bahkan mulai mewujudkan pisau di dalam pikiran saya. Saya adalah tulang dari pisau saya. Es adalah tubuhku, dan salju adalah darahku. Saya telah membuat lebih dari 1000 pisau. Tidak diketahui sampai mati. Juga tidak diketahui live. Telah menahan rasa sakit untuk membuat banyak senjata es. Namun, tangan itu tidak akan pernah memegang apapun. Jadi saat saya berdoa, pisau tak terbatas berfungsi. Pof! Saya menuangkan cuni terdalam saya ke dalam mantra ini, dan itu berhasil. Tunggu, itu berhasil? Tiba-tiba, sebuah pisau muncul dari udara tipis. Pisau yang terbuat dari es. Saya melakukannya. Pisau dengan cepat jatuh dari lantai. Tapi itu tidak langsung hancur. Hanya retakan kecil yang muncul. Saya berhasil. Ini, ciptaanku, alangkah indahnya. Ini benar-benar pisau es kecil. Tapi apa gunanya membuatnya jika saya tidak bisa meluncurkannya? Saya harus belajar cara meluncurkannya sekarang. Ketika pisau dibuat melalui niat dan mana saya, 5 mana dihabiskan, dan saya memiliki sekitar 120, jadi saya bisa bertahan untuk sementara waktu. Saya mulai membuat pisau baru. Aku bisa melihat partikel sihir perlahan berubah menjadi elemen es dan mewujudkan apa yang ada dalam pikiranku. Saat pisau dibuat, pisau itu tetap melayang di udara. Tepat ketika itu akan berakhir, saya harus menghasilkan semacam angin dingin untuk mendorongnya ke depan. Napas saya adalah angin sedingin es, tetapi tidak cukup kuat untuk mendorong apapun, jadi saya tidak menggunakannya. Saya harus membuat angin es sendiri seperti yang saya lakukan dulu ketika saya melarikan diri dari kelinci. Saat itu, saya memasukkan mana ke dalam efek skill Ice Absorption, dan entah bagaimana itu meningkat. Untuk sesaat, rasanya aku bisa menyerap esensi es dan mengendalikannya seperti aliran angin dingin. Sekarang, saya perlu melakukan ini tanpa biaya yang sangat mahal. Saya harus melacak es dan belajar bagaimana melakukan ini. Saya harus bisa membuat pisau dan kemudian mendorong angin sedingin es untuk membuat serangan proyektil yang tepat. Astaga, ini sangat sulit. Pisau itu jatuh ke lantai, saya terlalu lambat, dan saya tidak bisa mengaturnya. Saya mencoba menggunakan angin ke pisau di tanah, tetapi pisau itu hanya bergerak, tidak sama. Harus di udara. Kontrol saya atas angin es ini sangat buruk, perlu tingkat konsentrasi dan niat yang lebih besar bahkan untuk dapat membentuk dan menggerakkan angin es. Tapi seiring menit dan jam berlalu, aku terus mendorong batasku dan mencoba mencari waktu yang tepat. Membentuk mana menjadi angin sedingin es lebih sulit, bahkan lebih, ketika aku juga membentuknya sebagai pisau es di waktu yang sama. Saya harus memikirkan badai salju setiap kali saya membuat angin sedingin es, tetapi itu menjadi membingungkan karena saya juga membuat pisau es pada saat yang bersamaan. Saya harus membuat kedua hal secara bersamaan dan menemukan waktu yang tepat untuk mendorong pisau. Ini benar-benar mantra serangan jarak jauh level terendah yang bisa saya buat tetapi sudah sangat rumit untuk dibuat. Saya tidak dapat membayangkan betapa sulitnya jika saya tidak memiliki sistemnya. Saya terus mendorong batas saya dan menggunakan mana saya. Tapi setiap kali, pisau es jatuh sebelum angin es tercipta, dan semuanya hancur. Tapi saya terus berlatih, saya benar-benar tidak punya apa-apa lagi untuk dilakukan. Pisau jatuh, angin sedingin es mengalir. Waktu berlalu dengan cepat dan ini sudah malam. Sampai sesuatu yang lain terjadi. Ding! Angin, sihir. Ah! Apa? Jadi, angin es juga sebagian merupakan atribut angin? Jadi saat aku menyulap mereka selama ini, aku juga mendapatkan kemampuan sihir angin? Saya kira itu sebabnya itu sangat sulit, saya tidak benar-benar perlu memasukkan es ke angin, saya hanya bisa menyulap angin saja dan menggerakkan pisau dengan itu. Ini bisa membuatnya lebih mudah. Jika bukan karena saya tidak memiliki kedekatan dengan angin, namun saya mempelajarinya. Dan ketika saya membuat pisau, angin yang saya ciptakan meledak di mana-mana kecuali ke arah yang saya inginkan, dan pisau itu hampir jatuh mengenai mata saya sendiri. Saya memiliki begitu banyak ceat, namun cukup sulit untuk mempelajari satu mantra. Baiklah, tidak ada waktu untuk menyerah. Saya akan berpesta dengan serigala besar suatu hari nanti, jadi saya harus terus melakukan omong kosong ini. Sampai akhirnya aku bisa mengatur. Bab 9. Hari 8.
Saya pikir saya telah menemukan musuh yang bisa sedikit dibandingkan dengan musuh terbesar saya, salju. Itu adalah sihir. Mengapa sihir begitu sulit untuk disulap? Ini sangat melelahkan. Saya selalu melihat karakter di anime, novel ringan, atau manga menggunakan sihir dengan sangat lancar. Seharusnya aku meminta beberapa ceat yang bisa memudahkanku untuk menyulap sihir. Aku meminta sihir yang terlalu kuat, tapi tidak bagaimana cara menggunakan kekuatannya. Tapi meski begitu, aku mengalami kesulitan untuk menyulap dua mantra berturut-turut yang berbeda untuk akhirnya meluncurkan pisau es yang aneh ke arah yang aku inginkan. Saya adalah naga es, jadi afinitas utama saya adalah es. Bahkan, itu adalah satu-satunya afinitas yang saya miliki. Ketika saya mempelajari sihir atribut angin, saya pikir segalanya akan menjadi mudah, saya akhirnya bisa meluncurkan pisau es sialan itu. Tapi tidak. Ya, maksudku. Aku benar-benar bisa meluncurkannya sekarang. Tapi tidak ke arah yang saya inginkan. Setiap kali saya memusatkan pikiran dan imajinasi saya ke dalam sulap dan manipulasi embusan angin hanya pergi ke tempat lain. Ini membuat frustrasi. Oke, tenang. Semuanya baik-baik saja. Saya, maju. Ya, mari kita katakan seperti itu. Hanya ada seekor kelinci yang tersisa. Saya belum ingin keluar, setiap malam serigala melolong di luar, dan saya pikir pagi ini saya mendengar auman yang sangat keras yang jelas bukan serigala. Kedengarannya seperti auman beruang, sebenarnya. Saya tidak ingin melawan beruang. Dan saya harap saya tidak pernah bertemu dengannya. Saya merasa tidak aman sekarang. Meskipun luka saya akhirnya sembuh, saya masih lemah. Tidak ada cara untuk naik level atau semacamnya, dan memberi nutrisi pada tubuhku dengan mana hanya membuatku sejauh ini, tapi itu benar-benar tidak berhasil. Satu-satunya alat adalah taring, cakar, sisik, dan sihirku, yah, nafasku juga. Saya harus mengasah mereka sebanyak yang saya bisa. Saya pikir selama saya makan 1 ton es untuk mengisi perut saya dan makan kelinci perlahan, saya bisa memperpanjang ini selama 3 hari lagi. 3 hari. Hanya itu yang saya miliki sebelum saya dipaksa berjalan keluar dan mencari makanan. Bahkan dengan ceat saya membutuhkan makanan untuk memicu skill. Tubuh abadi bukanlah kekuatan maha kuasa yang tidak membutuhkan energi untuk bekerja, sayangnya. Seperti makhluk hidup lain yang ada, saya perlu makan makanan dan mengumpulkan kalori. Salju di sekitar gua kecil tempat saya tinggal tidak cukup, bahkan tidak memberikan kalori. Melalui penyerapan es, saya dapat menyerap sedikit mana dan energi, tetapi energi ini bersifat sementara, dan itu menghilang dengan sangat cepat. Tidak mengisi perut saya, juga tidak memberi saya protein, kalori, vitamin, dan semua hal yang Anda butuhkan untuk tetap, hidup. Beberapa rumputan tumbuh di luar gua, jadi saya mulai memakannya. Itu sangat pahit, dan itu tersangkut di tenggorokanku untuk sementara waktu, tapi itu berhasil, aku bisa memakannya, dan aku merasa manaku beregenerasi dengan cepat ketika aku melakukannya. Rumput ini istimewa, seperti yang dikatakan deskripsi bahwa itu digunakan sebagai bahan budidaya dan juga disukai oleh monster tipe es seperti saya. Setelah mengambil beberapa daun rumput, aku meninggalkannya di sisiku saat aku mulai berlatih sihir sekali lagi. Selain itu, saya juga lebih multitasking. Ya, itu melelahkan, tetapi berhasil. Saya melatih nafas naga saya, menggunakannya terus-menerus tanpa tujuan apapun. Jika saya terus menggunakannya berulang kali, mungkin itu akan naik level dan sedikit lebih mematikan, karena itu bahkan tidak mempengaruhi kelinci itu. Selain itu, saya juga berlatih dengan cakar saya, memukul batu dengan mereka, cakarnya sangat keras, seperti baja. Saya merasa mereka semakin kuat perlahan. Mungkin saya bisa mendapatkan skill slashing claw atau hal bodoh seperti itu? Juga, aku memukul diriku sendiri dengan ekorku sendiri. Ya, ini untuk melatih daya tahan saya. Saya menuangkan semua statistik kekuatan saya ke dalam setiap pukulan, jadi itu sebenarnya sedikit menyakitkan. Seperti ini, saya membuat pikiran saya menjadi gila dengan banyaknya hal yang saya lakukan. Tetapi berkat pemrosesan pikiran berkecepatan tinggi saya, ini berhasil. Dan seperti yang saya lakukan, saya juga memusatkan 2 bagian pikiran saya untuk menyulap 2 mantra yang berbeda. Saya harus membuat pisau es, yang datang agak lancar sekarang, dan kemudian,
saya harus memusatkan esensi mana menjadi embusan angin yang mengalir ke arah yang saya inginkan. Tapi tanpa afinitas angin, angin tampaknya hanya tidak mematuhi saya. Ini liar, kurasa. Sifat angin berbeda dengan es. Es itu tenang, dingin, tenang, dan mematuhi saya ketika saya menaruh banyak niat. Sementara itu, tidak peduli seberapa banyak saya memerintahkannya untuk melakukan sesuatu yang saya inginkan, anginnya liar, ia melakukan apapun yang diinginkannya, dan mengalir kemanapun ia mau. Tidak ada batasan untuk itu. Setiap kali saya menyuruhnya ke kanan, ia pergi ke kiri, setiap kali saya menyuruhnya ke depan, itu mengalir kembali ke wajah saya. Saya juga mencoba menggunakan psikologi terbalik dan memintanya mengalir ke wajah saya sambil bertujuan untuk tidak mematuhi saya dan melakukan sebaliknya, mengalir ke depan, tetapi sebenarnya terbang ke atas. Ia tahu apa yang sebenarnya saya inginkan. Saya tidak bisa memalsukannya. Win, kenapa kamu jadi sundere? Saya tidak tahu bahwa saya akan menghadapi musuh yang begitu hebat secepat ini. Meskipun aku tidak bertarung melawan monster atau semacamnya, aku bertarung melawan waktu, aku harus menyelesaikan ini dengan cepat. Tapi angin menghentikan jalanku, dan angin tidak menurutiku. Aku harus entah bagaimana membuatnya mematuhiku. Saya harus mencurahkan jiwa saya untuk membuatnya mematuhi saya. Ini, musuh terbesarku setelah salju. Aku harus menjinakkan angin. Bab 10. Hari ke-9. Hari ke-9, ya. Kami berada di pertengahan minggu kedua dari kehidupan kedua saya, dan saya di sini, tertutup di dalam gua, takut pada binatang buas di luar, sambil berjuang melawan angin. Betapa hidup kedua ini. Tapi ini adalah kehidupan kedua yang saya perjuangkan dan saya derita untuk tetap hidup. Saya telah tumbuh sedikit terbiasa dengan hal-hal yang tidak pernah baik-baik saja. Sejak kehidupan pertamaku. Jika orang mengatakan padamu bahwa hidup itu mudah, mereka pembohong kotor. Hidup tidak pernah mudah, bahkan di kehidupan kedua yang dipenuhi dengan kemampuan curang. Hidup selalu menemukan cara untuk menidurimu. Ini seperti kebenaran kosmik. Tidak akan pernah ada yang berjalan sesuai keinginanmu. Mungkin beberapa hal mungkin sejalan dengan apa yang Anda rencanakan, tetapi hidup ini dipenuhi dengan banyak perubahan tak terduga sehingga Anda tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Satu-satunya hal yang dapat Anda lakukan adalah selalu siap. Ayah saya selalu mengajari saya ini. Saya membawanya ke hati saya. Saya selalu mempersiapkan beberapa langkah di depan apapun. Kakak saya sering mengatakan kepada saya bahwa saya harus sedikit santai, bahwa saya harus lebih riang. Bahwa hidup tidak selalu berusaha menyiksamu, bahwa kamu hanya harus menikmati sedikit saat ini. Saya mencoba melakukan sedikit dari apa yang dia katakan. Saya benar-benar melakukannya. Saya pergi ke salju bersama dia dan keluarganya. Itu benar-benar bagus. Tetapi ketika saya bermain ski, saya menyadari bahwa saya menganggapnya terlalu enteng. Segumpal salju raksasa muncul tepat di depan punggungku saat itu. Keputusasaan dan ketakutan yang saya rasakan saat itu memesona. Saya masih merasakannya, sebenarnya, itu jauh di dalam hati saya. Ini mendorong saya dengan maksud untuk berhati-hati. Tetapi bahkan jika saya berhati-hati, apakah saya akan tetap sampai di suatu tempat? Bahkan ketika Anda berhati-hati, hidup dipenuhi dengan banyak hal yang bahkan tidak Anda pahami atau ketahui. Atau hal-hal yang bahkan tidak bisa Anda prediksi dengan tepat. Bahkan dengan sebuah sistem, saya sering merasa putus asa. Aku sendirian di dunia es ini. Tidak ada seorang pun di sini untuk membantu saya. Hanya aku dan binatang buas di luar. Saya telah menjadi binatang buas. Saya harus menjadi seperti binatang buas dan berburu. Saya harus bersiap untuk berburu lebih baik dan terus berburu. Ini adalah kehidupan dalam keadaan yang paling primordial. Saya benar-benar tidak menyalahkan saudara perempuan saya untuk apapun, jangan salah paham. Saya masih percaya dia agak benar. Aku mencintainya, dan aku harap dia baik-baik saja. Aku juga merindukan ayahku dan ibuku. Bahkan sebagai pria dewasa, saya masih mencintai orang tua saya tidak tahu mengapa itu menjadi hal yang buruk. Bagaimanapun, saya adalah manusia, saya memiliki emosi, dan membuat ikatan. Jadi mengapa saya tidak merindukan keluarga sialan saya? Saya bukan anak yang tidak bernyawa, tanpa emosi, atau anak yang gelisah,
saya sudah melewati kecepatan seperti itu. Setidaknya saya mencoba ceria untuk mengisi hidup saya dengan beberapa, hidup. Tapi aku mati. Saya tidak lagi dari bumi. Saya datang ke sini, apapun dunia ini, dan saya di sini menjadi naga es. Saya harus mengisi diri saya dengan tekad untuk tetap menjalani hidup yang mengerikan ini selama ini. Saya tahu bahwa, seperti yang pernah dikatakan saudara perempuan saya, ada hal-hal dalam hidup yang dapat Anda nikmati dan yang dapat membuat Anda bahagia. Saya ingin menemukan mereka. Aku akan mengambil kata-katamu di hatiku, Emily. Saya menyulap pisau es. Partikel mana mulai berubah menjadi es yang keras dan murni, lebih keras dari sebelumnya. Sepertinya saat aku terus menyulap pisau es ini, pisau itu semakin keras. Pada awalnya, itu hancur saat jatuh ke lantai, tapi sekarang, sepertinya bisa menggores batu sedikit. Saat pisau es hampir sepenuhnya terbentuk, aku segera memulai sihir-sihir angin. Saya tidak punya cara untuk berbicara dan saya hanya bisa mengeluarkan beberapa geraman dari mulut saya. Jadi saya tidak bisa mengucapkan, cara saya menggunakan sihir hanyalah dengan memasukkan niat dan imajinasi saya ke dalam sihir, memproyeksikan apa yang saya bayangkan menjadi ada. Afinitas muncul dalam tahap sulap sihir ini. Jika Anda memiliki ketertarikan pada sihir, elemen tersebut akan dengan mudah mematuhi Anda, dan Anda akan lebih mudah menciptakan apa yang Anda proyeksikan. Saya memproyeksikan embusan angin kencang yang mengalir langsung dari arah saya, memaksa pisau untuk terbang ke sasaran saya ingin. Mana berubah menjadi angin tak berbentuk dan transparan. Pof! Itu mengalir kemana-mana, saya gagal. Lagi. Saya menyulap pisau. Saat perlahan mulai terwujud, saya menyulap angin. Pof! Itu gagal. Lagi. Saya menyulap pisau, dan saat itu terwujud, saya menyulap angin untuk membuatnya mengalir. Pof! Itu gagal. Lagi. Saya menyulap pisau, itu terwujud. Saya menyulap angin, itu meledak. Lagi. Pisau es, angin, 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 meledak. Sekali lagi. Hari 10. Aku menyulap pisau es. Partikel mana mulai terwujud menjadi es, mengambil bentuk yang ada dalam pikiranku. Saat pisau hampir terwujud sepenuhnya, saya membayangkan embusan angin. Partikel mana mulai berubah menjadi angin tak berbentuk dan tak berwarna. Saya menempatkan niat saya untuk bergerak ke arah yang saya inginkan. Aku mulai mengalir, berputar-putar. Itu akan gagal. Tapi saya tetap menaruh niat saya ke dalamnya. Tiba-tiba, saya menemukan sesuatu yang aneh. Mengapa itu berputar-putar? Angin tidak pernah melakukan itu sebelumnya. Tiba-tiba, sebuah kesadaran muncul di benaknya. Angin tidak mengalir seperti yang saya inginkan karena tidak berbentuk. Artinya ketika saya melepaskannya, seperti ombak yang menjalar kemana-mana. Untuk menggunakannya secara efektif, saya harus membentuk angin dan membuatnya mengalir ke arah. Saya membentuk angin seperti spiral dan kemudian, itu berputar terus-menerus lurus menuju dinding di depan saya. Itu membawa pisau es bersamanya. Bentrokan. Aku melakukannya. Aku terdiam, mataku seperti tidak percaya dengan apa yang baru saja kulakukan. Pisau itu bahkan belum jatuh dari batu, itu menempel erat di sana, itu menembus batu itu sendiri beberapa sentimeter, seberapa kerasnya es ini. Aku benar-benar melakukannya.